Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafha. Saya salah satu mahasiswa STIMIK Bandung dengan NIM 3217025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi dari penelitian saya yang berjudul Aplikasi Layanan Antrian Klinik Berbasis Web dan Virtual Assistant Chatbot WhatsApp. Nah, berikut ada tampilan awal pada aplikasi ini di mana pasien mengirimkan pesan secara random, diantaranya Assalamualaikum, dan kemudian chatbot WhatsApp akan mengirimkan pesan balasan secara otomatis di mana terdapat dua pilihan, antara lain ada daftar dan cek antrian. Nah, apabila pasien belum mendaftar bisa mengetikkan daftar. Kemudian chatbot WhatsApp akan mengirimkan pesan balasan berupa format pendaftaran. Nah, nantinya harus diisi oleh pasien tersebut. Nah, bisa dengan cara menyalin pesan balasan tadi, kemudian mengisi kolom pada format pendaftaran tersebut. Nah, diantaranya ada nama, usia, tempat lahir, tanggal lahir, ya. Kemudian ada jenis kelamin, golongan darah, NIK, dan nomor BPJS. Nah, setelah itu chatbot WhatsApp akan mengirimkan detail antrian berisikan nama dan nomor antrian. Nah, setelah itu pasien bisa mengecek antrian dengan mengetikkan balasan cek antrian. Nantinya chatbot WhatsApp akan mengirimkan balasan nomor antrian Anda dan nomor antrian yang sedang dilayani. Nah, ini tampilan web ya, pada bagian pendaftaran atau pada bagian admin. Nah, nantinya ini data yang tadi dikirimkan oleh pasien ini masuk langsung ke website. Nah, pada bagian antrian ya, terdapat dua antrian sebelumnya, yaitu dengan nama Alif ya, dengan statusnya masuk. Nanti tadi sudah dirubah oleh saya. Nah, setelah itu pada bagian selanjutnya adalah bagian dokter. Setelah tadi pasien dipanggil untuk masuk ke bagian dokter. Nah, di sini dokter bisa mengisi ya. Dokter bisa mengisi pada kolom resep obat. Nah, pada kolom resep obat di sini bisa dilihat ya, pada sebelah kiri ada detail antrian, kemudian ini statusnya diganti keluar apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan. Nah, ini resep obat ya. Itu setelah itu dokter bisa menyimpan, kemudian si pasien lanjut ke bagian apoteker atau bagian farmasi. Nah, selanjutnya kita login dulu ke bagian farmasi atau apoteker. Nah, pada bagian apoteker ini cuma bisa mengganti statusnya aja ya, dari keluar menjadi selesai. Nah, pada bagian ini juga apoteker bisa melihat detail pasien ya, terutama pada bagian resep obat, yang nantinya itu bisa memudahkan apoteker untuk mencari obat ya berdasarkan pasien. Nah, setelah itu diganti menjadi selesai. Nah, itu salah satu langkah-langkah pada proses bisnis di aplikasi ini ya. Nah, kita selanjutnya ke antrian yang selanjutnya yang tadi dikirim oleh lewat pesan WhatsApp tadi ya. Ini yang tadi awalnya menunggu itu diganti menjadi masuk, kemudian disimpan ya. Ini pada bagian admin atau bagian pendaftaran. Nantinya setelah masuk itu ke bagian pemeriksaan ya, atau bagian dokter. Nanti di dokter itu bisa diubah menjadi statusnya menjadi keluar apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan. Dan juga pada bagian dokter bisa mengisikan tadi ya, mengisi resep obat. Nah, contohnya ini. Nah, setelah itu dokter bisa menyimpan, kemudian berganti ke bagian apoteker atau bagian farmasi ya, setelah selesai diperiksa oleh dokter. Nanti pasien akan lanjut ke bagian farmasi atau apoteker. Nah, pada apoteker tadi ya dijelaskan bahwa pada apoteker ini hanya bisa mengganti statusnya dari keluar menjadi selesai. Nah, terutama pada bagian data pasiennya ya, apoteker bisa melihat resep obat untuk mempermudah pengambilan obat. Nah, itu untuk aplikasi ini ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.